Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha li awliya'ahu fatham mubina wa fawzahum fawzan azima. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima amma ba'du. Ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghawasifullah Maslul Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu qaddasullah surratul Syekh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu wa ya nasta'inu syuratal sakin syuratal ladzina yang sangat kita hormati, kita cintai, yang kita semuanya sedang berusaha, berupaya, bermujahadah untuk ittiba kepada beliau Guru Agung Pangarsa Baos Al-Mukarramin, hadirin wal hadirat, zakirin wal zakirat, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryala Yasin Rasa PPKN, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan, khusus Sohibul Bait, Kumakumanakib, keluarga besar Bapak Haji Didi Supardi dan seluruh ikhwan Madrasah Plus Raudhah Istiqomah Bangun Rasa, Kampung Cijengkol, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Segala pengorbanan, perjuangan untuk tetap istiqomah, mengamalkan, melestarikan amalan ajaran ahli silsilah. Semoga segala pengorbanannya kita berdoa kepada Allah menjadi wasilah, Allah mengijabah, Allah menurunkan anugerah untuk kita semuanya. Diberikan anugerah panjang umur, sehat walafiat, bertambah soleh dan solehah. Segala urusannya Allah permudah, segala hajatnya Allah ijabah, dijaga dari segala musibah dan keburukan fitnah. Apapun yang dipegang, yang diurus, menghasilkan uang yang halal, yang mudah, berlimpah, berkah untuk bekal ibadah, bekal dakwah, bekal khidmah. Allah berkahi segalanya semua selamanya. Bisyafaati Pangsaba Al-Fatihah. Ini kita padatkan materinya ya Pak ya. Silakan sambil dimakan. Ini meneruskan materi ketika hari Ahad kemarin di tempat Bapak Haji Hashim. Terima kasih Bapak Haji Hashim. Yang mana saya membuat ilustrasi tentang keadaan Nabi siapa yang dimakan ikan? Nabi Yunus. Kalau ditarik kekinian dalam kondisi keadaan kehidupan kita saat ini yang eskalasi sedang meningkat di mana-mana seluruh dunia, bahkan menurut ahli ekonomi sedang tidak baik-baik saja, maka kita kembali kepada amalan ajaran ahli sil, dzikir, khataman, manakib, dan sholat-sholat sunat. Melanjutkan dari situ supaya nanti nyambung lebih paham. Saya pulang dari Bapak Hashim, belum juga nyampe ke jalan, dapat SMS WA. Intinya biasa masalah kehidupan. Kok saya hutang semakin nambah, amalia hararese, gitu. Di hutangnya nambahan, rumah tangga oyak gitu bahasanya. Mudah-mudahan nonton orangnya. Biar jawabannya ada di sini nanti kita bahas.
Di sisi lain Pak, saya suka kasihan ya Allah, saya mesti gimana. Maka saya hanya bisa memberikan solusi. Maka judul sore hari ini, supaya tidak kemana-mana, jelas bahasannya, saya beri judul, ngambil dari halaman 12, kitab Fadlus Zuhur. Ya, Yusrullah. Jadi saya beri judul, kemudahan dari Allah dengan pertolongan Syekh Mursyid. Pertolongan Syekh Mursyid, ingat. Kalau tidak ada pertolongan dari beliau, tidak bisa. Kita tidak pernah tahu. Jadi judulnya kemudahan dari Allah. Ternyata kuncinya kalau diucapkan gampang Pak. Wong Quran sudah menjelaskan. Cuman praktek yang susah. Gitu. Petunjuk ada semua. Qurannya ada, hadisnya ada. Ini jadi kita hari ini tidak berbicara yang lain ya. Kita berbicara tentang bagaimana kita agar mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi, keterpurukan amalia. Ya, kita bangkit. Tentu berdasarkan petunjuk Syekh Mursyid. Yang mana petunjuk Syekh Mursyid ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan petunjuk para ulama. Nah, sebelum ke sana, saya ingin membuat satu supaya mindset kita berubah. Begini, kita ini jawab spontan saja, jawab spontan. Allah menciptakan siang dan laki-laki dan perempuan. Jawab perempuannya. Menangis dan tertawa. Apalagi? Senang, susah, bahagia. Laki perempuan sudah jelas. Ini yang ada dasar ayat Qur'annya ya. Berbicara urusan rizki itu berbeda Pak. Perhatikan. Ini yang di luar jelas gak? Jelas ya. Berbicara urusan rizki Allah beda Pak. Firmannya. Kalau logika cara berpikir kita pasti ketika ngomong Allah menciptakan kaya dan itu ya. Itu yang menjadikan sesuatu menjadi sulit bagi kita. Ngeblok bahasanya. Jadi secara tidak sadar ketika saya nggak bisa, saya nggak punya. Nah, berarti itu sedang ngeblok diri. Nggak boleh. Jadi bahasanya begini. Masalah rizki itu Allah menjelaskan saya menemukan dalam 4 surat. Allah melapangkan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan membatasinya. Jadi bab rizki ternyata tidak ada sempit, hanya dibatasinya sekehendak Allah. Tetapi Allah melapangkan siapa saja yang Allah kehendaki. Satu. Sampai situ dulu ya. Jadi kalau ada orang yang kaya, memang sudah Allah kehendaki orang itu kaya. Gitu. Artinya bukan semata ikhtiar dirinya. Karena saking rajinnya, kaya tidak. Semata kaya dan rezeki yang terbatas itu kehendak Allah. Namun kita manusia mesti ada ikhtiar. Itu akidah ahli sunnah. Jangan terperangkap dengan Jabariyah atau Qadariyah. Ada paham Qadariyah, ada paham Jabariyah. Paham Jabariyah hanya menggunakan tenaga sendiri. Paham Qadariyah hanya takdir menyandarkannya. Takdir harus bongkar wae sarege. Itu Qadariyah. Tapi kita seimbang. Ada usaha ikhtiar manusia, tetapi hasil akhirnya bersandar kepada ketetapan Allah. Sampai sini dulu ya. Nah, kemudian bab rizki tadi lapang dan lapang dan dibatasi. Awas bahasanya. Nanti kalau pengen tahu ayatnya mana Pak?
WA pribadi saja, jangan di umum. Karena kalau di umum kan tidak manfaat kadang-kadang. Wah, mau batik hapus. Kita mah pribadi nanya, saya kirim. Saya menuliskan 4, sudah tulis di sini. Kemudian bab rizki lagi di ayat itu mengatakan lapang dan dibatasi. Tapi di surat An-Najm, itu surat ke-55, ayat ke-8. Wa anahu huwa aghna wa aqna. Allah memberikan kaya dan kecukupan. Beda. Tadi mah bab rizki lapang dan dibatasi, tetapi bab kaya tidak bersamakan dengan miskin. Allah berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah lah, sesungguhnya dialah Allah yang memberi kaya dan kecukupan. Mulai hari ini jangan dikatakan, oh saya miskin Pak, orang miskin saya. Jangan. Allah tidak menciptakan miskin. Yang menciptakan miskin adalah pribadinya sendiri. Cara berpikirnya. Mindset pola pikirnya. Jadi hari ini yang hadir, yang nonton juga nih, hilangkan kata miskin. Karena Allah tidak menciptakan. Allah lah, dialah. Sesungguh pakai anahu. Sesungguhnya dialah Allah yang memberi kaya, aghna wa aqna, dan kecukupan. Lalu bagaimana caranya meraih itu semuanya? Sungguh-sungguh ikhtiar. Ya. Pangarsa Abah sudah memberikan penjelasan baik dalil secara lisan juga dalil secara tertulis. Artinya bagaimana agar hidup ini mudah, senantiasa Allah berikan kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan, dan Allah berikan kaya. Kaya hati, berangkat dari kaya hati dulu. Karena ada orang yang hatinya kaya, hartanya juga kaya. Ada yang hatinya kaya, hartanya biasa. Ada orang yang hatinya fakir, hatinya miskin, walaupun hartanya kaya. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin hatinya plus miskin hartanya. Tak etama katurug, tutug Maka kita ada di mana terserah nanti Bapak Ibu yang mesti. Atau harta can kaya, minimal hati yang kaya. Nanti indikasinya apa? Ada nampak. Orang yang memiliki jiwa yang kaya itu kelihatan. Tetap dia senantiasa berjiwa derma. Jika sedang uang biasa-biasa saja ingin ngasih. Komo lamun loba duit. Eta ciri sudah jiwa kaya teh. Karena uang itu Bapak Ibu, uang itu tidak merubah karakter. Uang itu hanya menegaskan karakter seseorang. Karena sejatinya orang yang loman, yang senang beri, bukan karena banyak uang, memang karakter orang itu sudah loman. Karena apa? Dilatih. Itu ujung-ujung jadi. Dan orang yang loman itu tidak ujung-ujung jadi. Bisa jadi awalnya pelit. Tapi terus dibina, dididik, dilatih. Bisa akhirnya loman jiwanya. Orang yang jiwa loman, jangankan banyak uangnya. Uang sedang biasa-biasa saja, dia mau ngasih, berbagi. Jadi uang itu tidak merubah karakter. Kan suka ada tuh orang yang ngomong, ya Allah, nanti kalau uang saya sudah banyak, saya akan ngasih ke si A, si B, si C. Modus gombal. Gombal. Sudah dikasih mah pelit, pelit. Kata tadi, uang itu tidak merubah karakter, hanya menegaskan karakter seseorang. Orang yang jiwanya pelit,
banyak duit juga tetap pelit. Orang yang jiwanya loman, jiwanya sakho, dermawan, jangankan banyak duit. Dia sedang biasa-biasa saja juga tetap dia berbagi. Tanda kutip ya, berbagi sesuai kemampuan. Itu. Kembali kepada tadi. Bagaimana caranya? Ya tadi sungguh-sungguh, Pak. Maka saya jawab yang WA ke saya tadi. Ketika jawabannya hidup semakin terpuruk, hutang semakin numpuk, rumah tangga oyag. Saya jadi ketawa bacanya tuh. Maka saya jawab, mesti semakin semangat dikir jaharnya. Itu saja. Saya tidak menunjukkan mesti semangat amaliyahnya, karena amaliyah kita banyak. Walaupun guru kita, Bapak Ibu, sudah jelas tegas di awal tanbih, dibaca di awal itu pada tanbih, iya amala, iya pagawean orang sarerea, torikoh kodiriyah nak sabandiyah mahad suryalaya sinarasa amalkeun kalawan enya keur ngahontal sagala kahadean dohir, keur nyingkahan sagala kagorengan dohir. Kunci jawabannya enya. Eta jawabannya. Pak, Qur'annya di mana? Saya baca Qur'annya. Qur'annya di sini, Pak. Dicatat boleh. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Ya. Jadi firman Allahnya walladzina jahadu fina lanahdiyalahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh, saya spesifikan, yang bersungguh-sungguh tekun di dalam dzikir la ilaha. Sudah, saya spesifikan ke sana saja. Difokuskan kadinya bisi bingung. Anu fokus, anu sungguh-sungguh, nu nya dzikir la ilaha illallah. Apa janji Allahnya? Maka lana dialahum subulana, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan Allah, jalan-jalan kami. Maksudnya naon jalan-jalan kami teh? Berbagai macam solusi keluar dari permasalahan. Ya, sampai situ ya. Sampai situ dulu. Jadi jawabannya sungguh. Kemudian ahli silsilah kita Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka man amila li akhiratihi kafahullahu amr dinihi wa dunyahu. Barang siapa orang yang beramal soleh untuk akhiratnya, jadi segala sesuatu teh selalu dita'alluqkan, diikatkan kepada ilahi anta. Sampai sini dulu. Pangersa Abah pernah menyampaikan, dan saya itu mendengar langsung. Kalau ingin kaya, maka sholat duha. Tapi kalau sedang sholat duha, jangan ingin. Awas, jangan salah tafsir. Maksudnya kumaha? Keur sholat mah lain keur beunghar. Mesti sholat mah ilahi anta. Tah, korelasi atau munasabah kalam pangersa Abah, kalau ingin kaya sok sholat duha, tapi lamun keur sholat duha ulah hayang kaya. Maksud lamun keur sholat mah keur akhirat we geus. Fokuskeun. Maka apa yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man amila li akhiratihi kafahullahu amr dinahu wa dunyahu. Siapa yang fokus beramal untuk akhiratnya, maka Allah perbaiki agamanya, Allah perbaiki dunianya. Jadi semakin tambah usia,
agamana semakin sae, semakin bagus. Plus dunianya juga semakin baik. Bisa jadi orang lain mah tambah umur teh tambah gering, nyeri tuur, nyeri sirah, nyeri beuteung, mencret jeung encok. Jabat boga duit. Tapi orang yang beramal soleh bener. Ya. Tambah usia, tambah sehat. Ya. Bahkan dunia nanti diperbaiki terus, yakin. Jadi berbicara dunia itu bukan terbatas dompet. Ya, bukan sebatas isi dompet, sehat badan. Profesor Al-Amin pernah ngomong di forum mana Kim? Anak saya si Neng Kaila, mohon maaf Prof, tidak bermaksud sedang gibah, tidak. Ini untuk mengubah mindset kita. Anak saya, Dede Kaila, itu bermasalah dengan mata. Itu mata itu kalau tangannya mesti ada uang siap 100 juta katanya. Jadi bapak-bapak nu sarehat gitu mata nanti ya. Eta teh 100 jutaan teh. Mata teh teh. Nah, hayang sehat mata, duit can boga atawa mata bermasalah. Tapi duit aya, milih mana? Ini sehat mata lah ya, heulaanan. Lebih dulu mata sehat ya. Masih kena apal? Masih kena apal warna apal? Oh mau warna Soekarno menuburumnya. Ini berpacu dengan waktu saya nih. Jam 17.08. 17.15 lah cukup. Selanjutnya. Kenapa? Oh satu lagi. Qala Sayyidina Al-Misri radhiyallahu an, man aslaha amra akhiratahu aslahullahu amrahu dunyahu. Itu sama. Sayyidina Al-Misri berkata, barang siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, pasti Allah memperbaiki urusan dunianya. Urusan akhirat teh atuh ari misalnya belum bisa yang lain-lain dikir, perhatikan. Karena tarekat kita tarekat dikir. Kalau kalau belum bisa yang lain-lainnya, saya nitip satu, pertahankan la ilaha. Dikirna sing getol, sing rajin, sing banyak. Eta teh ring hiji eta teh. Ring 1 dikir harian. Ring 2 hataman, ring 3 manakiban, ring 4 salat sunat. Salat sunat loyo. Loyo salat sunat. Loyo. Berarti jebol tah pertahanan teh. Manakiban tunggal poe pada orang. Hataman nunutan bae. Atuh dikir ulah eleh dikir. 1. Dikirna 3 deh. Aduh. Aduh. Kalau ring 1-nya Bapak, kalau ring 1-nya sudah jebol, mohon maaf, ring 1-nya dikir la ilaha illallah sudah jebol, mohon maaf, berarti siap-siap bingung, siap-siap diberi susah. Dari mana kok Lukman berani begitu? Kan kata Abah Anom. Saya baca nih, bacaan apal soal panjang. Terjemahan awalnya langsungnya supaya cepat, ini berpacu dengan waktu 17.11 dan 4 menit lagi. Seluruh thariqah itu bermuara kepada 2 dikir. Dikir jahar dan dikir khafi. Keduanya fahuma aslani wa mahuma aunar rahmani. Keduanya merupakan pokok dan bersama 2 dikir itu turun pertolongan Allah yang Maha Rahman. Jadi bersama 2 dikir itu, dikir jahar, dikir. Bersama 2 dikir ini turun pertolongan Allah. Ya. Bahkan li'anna dzikra sababul wusuli wal mahbubiyah. Bersama 2 dikir ini juga, di samping turun pertolongan juga dengan sebab dikir 2 dikir ini akan menjadi hamba yang makrifat
dan dicintai oleh Allah. Perhatikan yang terakhirnya. Fala yuslabu illa miman arada Allah Ta'ala bihi maqtu, pakai qaf. Ya, bukan pakai itu. Maqtu. Wassaqawah wal ghadab faidah hasala ila insikasir halahu. Kedua dikir itu, dikir jahar, dikir khafi, tidak akan diambil oleh Allah kecuali dari seseorang yang Allah kehendaki kebencian, penderitaan, dan murkanya Allah. Maka saya tadi katakan, kalau sudah berani meninggalkan dikir, siap-siap menderita. Gitu. Maka saya nitip, dikir ring 1 tidak boleh disepelekan. Kalau belum bisa yang lain-lain, 1 itu pertahankan. Nah, jadi sudah tahu ya. Nah, 1 dikir la ilaha illallah. Wayahna. Kedua, menambahkan tentang kemudahan. Kan kemarin di Pak Haji disampaikan ya. Dikir, sedekah, baca salawat. Ini dalilnya di sini. Dalilnya kitab Fadhilus Zuhur halaman 12 dan 13. Yusrullahi la yakunu aidan illa bitasyiruhu. Kemudahan ti Allah teh moal aya tidak akan ada. Tidak akan ada kecuali dengan ketika Allah sudah memudahkan. Moal aya kemudahan kecuali ketika Allah sudah memberikan kemudahan atau memudahkan. Watasiruhu bisyarti. Kemudahan dari Allah itu ada syarat. Serpang sahabat teh. Ini Pak sahabat yang ngomong dalam kitab ini. Kemudahan dari Allah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Wahia atau wattaqo wasadaqo. Syaratnya 3. Jadilah orang yang senang memberi, suka memberi. Kedua, taqo, urus takwa. Sodako maksudnya boga keyakinan karena janji-janji guru teh. Naon disampaikan ke guru teh pasti. Apa yang difirmankan Allah pasti. Apa yang sabdakan Nabi pasti. Itu tuh sodako maksudnya. Membenarkan, meyakinkan, meyakini. Ya. Kama qala Allah Ta'ala fa amma man ataw wa taqwa sadaqal bil husna fasyasir yusra. Surat Al-Lail alaf ayat ke-5 sampai ke-7. Nah, sudah dewasa panjang. Saya ambil intisarinya. Yusrullahu miftahun wa hiya salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudahan dari Allah itu ada pintu pembukanya. Apa? Wahia salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi miftahul babi yashar. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pembuka pintu kemudahan. Nabi membaca salawat kepada Nabi adalah syarat agar Allah memberikan kemudahan. Disimpulkan intisari 1, tingkatkan lagi dzikir jaharnya, dzikir la ilaha. 2, sedekah. 3, baca kita Bani Hasyim. Pasal kalau 1861 masuk nunutan, kumaha dicicil. Setiap ba'da berapa? 40 Saya hari ini Pak masih membaca. Hari ini masih membaca saya. Karena apa? Saya merasa butuh. Karena pitulung guru. Saya butuh pertolongan guru. Saya ingin mendapatkan kemudahan dari Allah. Maka sampai hari ini saya membaca salawat Bani Hasyim. Tiap pada sholat. 41. Beres Allahul Latifum bi'ibadi yarzuqu ma yasha. Bahwa ke 38 kali. Sambung. Allahumma sholli ala nabil Hasyimi. Allahumma sholli ala nabil. Berdasarkan penjelasan ini. Kitabnya. Dalilnya itu ya, pertahankan itu, yakin perbaiki urusan akhiratnya dengan cara tadi ya, dzikirnya ditingkatkan ya. Kita punya rezeki, berbagilah walaupun mungkin belum seberapa, apa saja
Yang penting bisa membahagiakan orang lain. 3, baca sholat setiap ba'da sholat. Syukur kalau bisa sebelum tidur, itu luar biasa. Karena jarang yang bisa istiqomah itu. Baca 1681 itu jarang. Termasuk yang ngomongnya sekali, 2 kali, kali itu nanti doi. Kalau yang 41 mah berusaha lah. Setiap ada sholat 41, 41, 41. Dicicil. Ya. Gak usah pakai lagam. Itu malah angus-angus. Allahumma. Malah angus-angus gitu. 4 hiji gitu. Diberdekeun Allahumma sholli ala nabil hasyimi. Allahumma sholli ala nabil hasyimi. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli berdekeun. Ya. Siap, Bu? Siap, Pak? Terserah. Rek siap, rek henteu, dak KBG dirasakan ku masing-masing gitu. Yang penting bagi saya mau menjalankan itu gitu. Ya, karena saya ingin ingin dibukakan jalan-jalan Allah berdasarkan firman Allah yang tadi. Al-Ankabut, ya. Kalau ada yang mau, Pak, surat apa saja tentang Allah melapang rezeki nanti saya kirim. Tapi saya tidak akan di grup kadang-kadang sok para ruguh, minuhan. Ya, sok ada komen itu para ruguh. Mendingan yang mau, yang ingin, japri saya kirim. Sudah catat semua saya sudah. Bab rezeki, no ayat sudah catat semua di sini. Insya Allah, mudah-mudahan merubah mindset cara berpikir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.